Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikum Analisa Kuantitatif Farmasi Angkatan 2020 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Jahna, teman saya Erika Herunisa dan Julia Cindy Pratama Putri. Nah, di sini kami akan membahas sedikit materi tentang titrasi permanganometri. Selamat menyaksikan. Dasar teori akan dijelaskan oleh Erika Herunisa. Menurut Day and Underwood, metode titrasi permanganometri merupakan pengukuran volume yang dimana suatu larutan itu diketahui konsentrasinya dengan pasti yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan salah satu volume tepat zat yang akan ditentukan. Larutan yang kadarnya diketahui dengan pasti dinamakan larutan baku atau larutan standar. Kadar zat organik dapat dianalisa penetapan kadarnya dengan menggunakan metode permanganometri, yaitu dengan titrasi redoks yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMNO4. Titrasi ini melibatkan dua tahapan, yaitu titrasi analit dengan kalium permanganat dan kemudian nanti distandarisasi kalium permanganat tersebut menggunakan larutan natrium oksalat. Cara kerja akan dijelaskan oleh Miftahul Jahna. Mekanisme kerja titrasi permanganometri ini dimulai dengan pembuatan larutan sekunder di mana KMNO4 dengan 1 liter Aquades menggunakan bantuan panas selama kurang lebih 15-20. Apabila terjadi pengendapan, dapat dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Nah, kemudian dibuatkan larutan primer, di mana cara pembuatannya dapat dibuat dengan melarutkan H2C2O4 dalam air suling. Apabila kedua larutan tersebut sudah jadi, maka dapat dilakukan pembakuan larutan. Penetapan kadar H2O2 dapat dilakukan apabila semua larutan sudah baku atau sudah terstandarisasi. H2O2 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan larutan H2SO4, kemudian baru dititrasikan dengan KMNO4 sampai timbul warna rose atau warna pink pada Erlenmeyer tersebut. Pembahasan akan dijelaskan oleh Julia Cindy Pratama Putri. Titrasi permanganometri berupa reaksi oksidasi-reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi, dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Pada proses titrasi ini tidak dibutuhkan indikator lain. Suasana asam dibutuhkan agar lebih mudah dalam mengamati titik akhir dari titrasi. Selain itu, titrasi ini juga disebut dengan autoindikator karena kalium permanganat dapat bertindak sebagai indikator. Ion permanganatlah yang membuat warnanya menjadi lebih jelas. Titrasi permanganometri juga memerlukan pemanasan. Hal ini dikarenakan untuk mempercepat terjadinya reaksi antara KMNO4 dengan asam oksalat. Apabila dilakukan pada suhu kamar, reaksi antara keduanya cenderung lambat sehingga sulit menemukan titik akhir dari titrasinya. Titik akhir titrasi ini ditunjukkan dengan perubahan warna dari bening menjadi warna merah muda. Warna merah muda ditimbulkan dikarenakan adanya kelebihan ion permanganat. Satu tetes kelebihan ion permanganat akan menimbulkan warna merah muda yang cukup jelas terlihat.